Kami persembahkan program Santapan Rohani. Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kita kembali di dalam channel ini, Santapan Rohani. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun melangkah. Sebelum kita masuk di dalam doa Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4, demikian kebenaran firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kembali kita belajar dari Yusuf Bapak Ibu Saudara. Ini pelajaran yang keempat. Keempat, Yusuf adalah pribadi yang rendah hati. Pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya pada saat itu terjadi setelah Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Yusuf tidak sedikit pun mempertontonkan kedudukannya yang sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Ia tidak menjaga jarak dengan saudara-saudaranya. Waktu pertemuan itu adalah rakyat biasa. Ia tidak menunjukkan dirinya adalah seorang raja muda yang harus dihargai, dihormati, dan disembah sesuai ketentuan pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, apalagi saudara-saudaranya belum mengenalinya, sehingga Yusuf yang pernah dicelakakan oleh mereka bisa saja berbuat sesuka hatinya, tapi itu tidak dilakukan. Nah, ciri-ciri pribadi yang rendah hati Bapak Ibu Saudara. Apakah rendah hati? Rendah hati adalah sikap yang bersandar pada Tuhan dan selalu menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Rendah hati artinya menaruh keyakinan pada Tuhan dan tidak pernah bersandar pada diri sendiri. Orang yang rendah hati selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk miskin. Yang pertama ialah penes, yakni miskin dalam arti tidak kaya, tidak memiliki banyak harta, hidupnya sederhana. Yang kedua adalah potkos, yaitu miskin dalam arti sangat miskin Bapak Ibu Saudara, tidak mempunyai apapun. Miskin dalam arti apabila tidak ditolong ia akan mati kelaparan. Kata potkos inilah yang dipakai Tuhan ketika berkata di dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, orang yang rendah hati tidak pernah memamerkan hartanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati selalu berkata bahwa miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Orang yang rendah hati selalu merendah dalam sikapnya dan menghargai orang lain tanpa melihat statusnya. Orang yang rendah hati menganggap orang lain lebih hebat, lebih punya, lebih berharga dari dirinya. Kalau dunia mengatakan berbahagialah orang yang kaya karena merekalah yang mempunyai kerajaan dunia, tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Sikap rendah hati membuat Tuhan senang Bapak Ibu Saudara. Rendah hati bertolak belakang dengan sikap dunia yang selalu menonjolkan harga diri dan kesombongan. Orang yang rendah hati seperti Yusuf selalu hidupnya bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, Tuhan senang dengan orang yang rendah hati.
Tuhan akan selalu menyertai orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak kata Tuhan berikut ketika Dia berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak Ibu Saudara ini sekali, nah Yusuf yang sudah menjadi raja bisa rendah hati, mengapa kita tidak, Bapak Ibu Saudara? Dengan sikap rendah hati, Tuhan semakin memberkati Yusuf. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Nah, jadilah pribadi yang rendah hati. Anda akan menjadi orang hebat. Haleluya. Demikian renungan pagi, santapan rohani. Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan dan sampai bertemu di dalam renungan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, apabila diberkati dengan renungan pagi ini, mari tekan tombol subscribe. Pilih ikon loncengnya supaya setiap notifikasi video terbaru dalam channel ini bisa Bapak Ibu dapatkan. Dan boleh membagi video ini kepada teman-teman saudara kita dimanapun berada. Mari kita bersama-sama melayani di dunia online. Kita pergunakan dunia online untuk pelayanan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami Tuhan semakin rendah hati. Walaupun segala sesuatunya ada, tetapi kerendahan hati kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga diberkati. Orang lain juga semakin mengenal Yesus yang kami sembah lewat kerendahan hati yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan ajarkan. Maka terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang singkat ini dapat mengoreksi setiap hati pemikiran kami, supaya kami benar-benar semakin hari semakin berkenan kepada-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan bagi seluruh Bapak Ibu pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Biarlah Engkau Tuhan campur tangan, baik dalam setiap pergumulan mereka, yang tidak bisa hamba sebut satu persatu. Tetapi Engkau Tuhan tidak terbatas melihat dan mengetahui setiap isi hati manusia, setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan, biarlah Engkau menghampiri, biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dan menyelesaikannya Tuhan. Kami yakin dan percaya, kasihanilah kami Tuhan, umat-umat-Mu yang hanya berharap kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali kita di dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.